Shalom adik-adik semua. Shalom. Selamat jumpa lagi di ibadah minggu online kali ini. Di sini ada Kak Feni dan Kak Penny. Nah, sebelum mulai kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik pejamkan mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami kembali di sini Tuhan, di sekolah minggu online ini Tuhan. Beri kami semua Tuhan, semangat Tuhan, semangat yang baru dalam minggu ini Tuhan. Agar kami tetap sukacita, bersemangat memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, diberi kesehatan dan dijauhkan dari yang jahat Tuhan. Haleluya, amin. Nah, masih sukacita kan? Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan.
ya, nggak boleh malas-malesan, nggak boleh sambil duduk atau pegang HP. Nah, Pastinya. sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu lagi ya. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, kita akan doa terlebih dahulu ya adik-adik. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari awal memuji sampai sekarang. Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan jaga kami selalu, bimbing kami selalu agar kami mengerti apa yang disampaikan oleh kakak pembimbing kami. Tuhan berkati juga kakak pembimbing kami, diberi perlindungan dan kesehatan selalu. Haleluya Tuhan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Adis. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan ya, sudah menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Nah, firman Tuhan kali ini terdapat di Alkitab Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Nah, di situ ceritanya tentang perumpamaan pengampunan. Ada seorang hamba yang punya hutang kepada raja, lalu dia tidak sanggup untuk melunasinya. Kemudian dia memohon belas kasihan, lalu raja itu mengampuninya. Kemudian dia keluar, dia tidak dapat mengampuni orang sesamanya. Kalau penasaran, lihat satu video ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, Bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah, adik-adik, begitu juga kita kepada Tuhan. Kita sebagai manusia penuh dengan hutang atau penuh dengan dosa kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita manusia yang berdosa? Makanya Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mengasihi adik-adik semua, sehingga Tuhan Yesus rela turun menjadi manusia seperti kita. Nah, dan rela juga mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia. Karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan kakak. Karena Tuhan Yesus mempunyai kasih kepada semua manusia. Tidak ada yang kecuali.
Nah, dia rela menjadi manusia, dia rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita, hanya untuk menebus hutang-hutang kita, hanya untuk menebus segala kesalahan-kesalahan kita, dan hanya untuk menebus penyakit kita. Nah, adik-adik semua, begitu juga karena Tuhan sudah mengasihi kita, adik-adik semua yang ada di rumah juga harus mengasihi sesama. Di dalam doa Bapa kami tertulis, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kalau kita tidak bisa mengampuni sesama, kita tidak bisa mengampuni papa, kita tidak bisa mengampuni mama, tidak bisa mengampuni kakak, tidak bisa mengampuni koko, cece, Tuhan juga tidak bisa mengampuni kita. Karena apa? Dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengampuni orang sehingga Tuhan Yesus sendiri bisa mengampuni kita. Nah, kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah semuanya bisa mengampuni sesama dan bisa mengasihi sesama. Sejengkel-jengkelnya hati kita, semarah-marah hatinya kita kepada sesama, kita tetap mengampuni. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri mengampuni kita. Kita manusia tidak ada yang tidak berdosa, semuanya pasti berdosa. Namun karena kasih karunia Tuhan, Yesus rela menjadi manusia, Yesus rela mati di atas kayu salib, sehingga kita diampuni. Nah, begitu juga adik-adik semuanya harus bisa mengasihi dan mengampuni sesama. Selain kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama. Oke, firman Tuhan kali ini cukup hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik.